Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Suryati. Saya dari akuntansi semester 5 non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integritas akses permodalan. Latar belakang, usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM memegang peran yang sangat besar dalam menunjukkan perekonomian Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiri berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modal fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. Berdasarkan survei Bank Indonesia per Januari 2015 diketahui bahwa modal sendiri sebanyak 82,7%, sedangkan dari sumber lain hanya 17%, 17,3%, antara lain dari perbankan 13%. Didukung pinjaman perbankan pada UMKM per Juni 2015 adalah 19,8%. Dan pinjaman masih didominasi oleh usaha menengah diikuti oleh usaha kecil. Bagian terkecil diterima oleh usaha mikro, padahal usaha ini dihuni oleh 84,5% dari UMKM. Di tengah keterbatasan pembiayaan usaha dan lemahnya akses ke perbankan, kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan kontribusi UMKM, khususnya sektor mikro terhadap pembentuk PDB mengalami peningkatan perkembangan dari tahun ke tahun. Cukup mengembirakan, tantangan dan pengulangan industri 4.0 mendorong inovasi dan kreasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan di era globalisasi. Di satu sisi, revolusi industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. UMKM sebagai leading sektor usaha di Indonesia harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih di era digitalisasi saat ini, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mengefisiensikan biaya promosi melalui promosi secara online. Kenyataan keadaan ini belum dapat memanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan jaringan pemasaran online kepada pelaku UMKM di desa. Sebagai kabupaten perdagangan, Kabupaten Cirebon memiliki berbagai jenis UMKM unggulan seperti UMKM batik, makanan olahan, rotan, perikanan, dan lain-lain. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan:
pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran produk UMKM pemasaran online offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan distribusi barang hasil produksi UMKM di desa Sindang Kasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di desa di Sindang Kasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Saran yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder, dinas, koperasi, dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terikat, sehingga pembangunan kapasitas UMKM Ternat dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM Ternat baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitas promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Yang ketiga, perlu dihasilkan program pembangunan UMKM Ternat melalui teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis web. Sekian penjelasan saya tentang pembangunan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integrasi akses permodalan. Semoga penjelasan saya bisa disimak dengan baik dan bisa dipahami oleh kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.